Ya, banyak yang bilang, enggak itu permasalahan cuma ada di pikiran kamu kok. Iya, tapi kenapa kok di ACI kita ngambilnya? Jadi kita gimana caranya parasimpatis kita muncul? Kalau di metode 4P kita dikenalkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu sama saya lagi, saya Rian dari Axienti Care Regional Jawa Tengah DIY. Alhamdulillah kita hari ini bisa punya kesempatan untuk berbincang lagi dengan Mbak Indi dan mentor kesayangan kita Mas Didit yang begitu imut, dan kita nantilah terus segala sharingnya yang bisa membantu kita untuk beranjak dari Axienti atau kita sebagai penyintas Axienti. Jadi gini Mbak Indi dan Mas Didit, mohon izin. Kemarin kita kan sudah membahas tentang hidup bebas dari rasa cemas atau Axienti atau cemas yang berlebih ya. Nah sekarang saya pengen mengupas sedikit detailnya tentang sensasi atau 1000 sensasi yang dialamin sama penyintas-penyintas Axienti. Contohnya kayak menggigil tiba-tiba, terus keliengan, itu apa yang bisa dimuntas? Kita coba bedah satu-satu gitu. Ya jangan semuanya, kan 1001 terlalu banyak ya. Coba kasih contoh, terus gimana cara kita mengatasinya dengan pola 4P itu. Mbak Indi atau Mas Didi dulu. Oke, aku coba untuk bahas sedikit ya, sedikit aja karena luas sekali memang Mas kalau kita mau pembahasan itu. Yang pertama harus dilakukan adalah kita periksa dulu ke dokter untuk betul-betul mengetahui bahwa kita itu terkena dispepsia atau gastritis atau penyakit lambung, penyakit pencernaan yang lain, dan memang kita ada indikasi anxiety juga gitu kan. Nah untuk sensasi-sensasi yang biasanya ada di basic itu ya nggak jauh-jauh dari begah, terus nggak jauh-jauh dari keliengan, dan ada sesak gitu kan, terus ya yang jelas ulu hati itu sih buat heartburn. Kalau heartburn ya kita sampai ke GERD itu ya, heartburn yang berkepanjangan. Ulu hati biasanya seperti ditonjok atau seperti ditekan seperti itu, gitu tusuk-tusuk. Bahkan ada yang sakit dada dari dada kiri tembus ke belakang gitu Mas. Nah tapi kan lagi-lagi kita perlu yang namanya tegak diagnosa dari dokter supaya kita tidak menduga-duga nih. Kita sakit di dada kiri, aduh jangan-jangan jantung nih gitu kan. Jangan-jangan gitu kan. Jadi kan kita semakin yang apa ya gitu kan, kalau kita sudah ketemu dokter dan kita sudah didiagnosa, kita jadi semakin yakin di situ kan. Sebenarnya ya mirip-mirip lah gitu kan sensasi-sensasinya yang tadi aku bilang, ada sesak gitu kan, keliengan, terus begah, kembung itu rasa ya. sesek di perut, begah gitu. Iya, itu seperti itu. Jadi kalau misalkan penanganannya misalkan ada sensasi, ya pertama kalau kita sudah periksa ke dokter, kita harus turun dulu kata dokter. Kita habiskan memang obat yang sudah diberikan, terus kita lanjutkan dengan maintenance, perbaikan di pola makan dan pola hidup. Seperti itu, lagi-lagi ke basic ya Mas ya, pola makan dan pola hidup. Iya betul, karena kan sensasi itu memang adanya di badan. kalau di metode 4P itu Bang Rik selalu memetakan dulu sensasi yang dominan apa. Betul. Keliengan yang tadi kan. Tim keliengan, terus klasifikasi ya berarti itu maksudnya. Karena memang apa 1001 sensasi itu yang mendominasi yang mana sih yang kita bukan terjadi gitu. Biasanya nanti kayak misal saya gini ya, saya ini tim keliengan ini Mas. Jadi kalau ada sensasi pertama kali yang terjadi keliengan gitu kan. Mungkin kalau Mas Didit, aku tim keliengan juga. Kita tos dulu berarti ya Mas ya. Meskipun kalau ketika perkenalan pertama kali kalian termasuk tim mana? Aku 1 sampai 4. Oke, semuanya ada gitu. Semuanya ada. 4 itu semuanya ada. Ada dari mulai keliengan, jantung debar seperti ya, itu, sesak terbelakang, gitu kan. Dan yang lain-lain gitu. Dan lain-lain juga. Itu memang diidentifikasinya dari itu dulu. Terus kalau sensasi-sensasi memang kalau sudah periksa ke dokter dan memang sama dokter didiagnosa dispepsia, kita bisa bisa menerapkan pola basic ya Mas. Kita bisa terapkan pola basic. Terapkan pola basic itu kita harus jaga makan, jaga pola hidup kita yang benar. Seperti itu untuk basicnya dulu. Karena untuk Axienti kan di 4P ini kan ada 2 kelas ya hitungannya, kelas basic dan kelas
pembelajarannya di kelas basic ini kita diajarkan untuk menguatkan badan dulu. Diibaratkan kata badan itu sebagai pondasinya dulu. Jadi kuatin badan dulu, kecemasannya akan hilang sendiri nantinya. Terus yang sering dikaitkan Mas, ini kan katanya anxiety itu selalu terkait dengan psikosomatis. Itu bagaimana sih? Psikosomatis ya, anxiety itu ya sudah pasti kan, karena yang namanya stres itu ada di badan gitu kan. Jadi kita itu punya yang namanya brain good acid Mas. Jadi hubungan antara dua arah, obrolan antara lambung kita dengan pikiran kita. Gitu kan. Jadi saat mereka sudah berbincang dan hasilnya adalah berita negatif gitu kan. Trigger itu ya. Trigger itu sendiri, badan kita mulai nih apa sih respon bergetar, dia? Respon dia saat berada di mode simpatis. Mode simpatis mode waspada kan, karena sudah mendapat informasi tadi gitu kan. Jadilah kalau misalkan dihubungkan dengan psikosomatis tadi ya masih juga berhubungan dengan badan kita juga gitu kan. Jadi seperti tangan kaki dingin ya, Mas Didit. Itu masuk 1000 sensasi itu ya. Tapi sebenarnya lebih dari psikosomatis ada kita somatofom. Oh iya. Jadi somatofom itu ya? Jadi somatofom itu melebihi sensasi psikosomatis sendiri. Jadi begitu kita misal kayak seperti saya bilang tadi, dada kita sakit di sebelah kiri, kita ngerasa jantung nih gue. Jangan ini jantung. Oh iya. Padahal itu bagian dari sensasi dispepsia. Kalau sudah tegak diagnosa dokter. Diagnosa dokter ternyata dia itu dicek. Ini saja dia merasa di jantung itu dia udah cek. Dokter normal. Ini normal, EKG normal dan lain-lain, tapi masih merasakan dikasih obat masih berarti itu mungkin gejala salah satu dispepsia. Ya tapi biasanya kalau kebanyakan itu memang dokter itu untuk mungkin gejalanya pasti berbeda ya Mas ya, dan dokter juga pasti lebih tahu gitu. Jadi kalau misalkan dokter sudah bilang, oh iya ibu dispepsia atau bapak terkena dispepsia, tapi di lain waktu sensasi itu muncul, bisa berubah tegak diagnosa tadi. Ini jangan-jangan dokter ini bohong. Jangan-jangan dokter ini seolah menyangkal gitu ya. Menyangkal. Pokoknya saya ini jantung. Itulah kenapa tiba-tiba orang yang terkena dispepsia tahu-tahu ke rumah sakit dan saya minta EKG dok. Minta EKG lagi. Sampai berkali-kali. Dengan hasil tes yang sama. Gitu. Ya, jadi makanya tadi kalau Bang Erik juga bilang lebih daripada psikosomatis itu adalah somatofom gitu. Jadi kita tuh bisa merasakan. Bahkan orang somatofom itu Mas, misal Mas Didit main ke tempat teman. Saya tuh kayaknya sakit ginjal dengan gejala yang gitu kan. Mulai masuk ke kita terus pikiran terus langsung dia mengelola langsung yang oh iya pinggang saya juga sakit nih. Jangan gitu kan. Gitu terus ya Mas. Bisa juga itu nanti akan nyangkut ke lainnya gitu gitu. Jadi itu nanti akan naik lagi asam lambung. Asam lambung naikin anxiety kita, anxiety kita naik lambung lagi gitu. Gitu ya. Itu yang disebut dengan lingkaran. Jadi memang benar segala sensasi yang basic itu memang harus kita rubah dari pola makan dan pola hidup dulu. Ya itu dasarnya di situ dulu. Nanti kalau udah kita baru masuk di merubah pola pikir dan pola dari sini ya. Iya, ini semua anggap aja dari badan terus kalau memang sudah pondasi kuat baru ke walaupun ya banyak yang bilang enggak itu permasalahan cuma ada di pikiran kamu kok. Iya. Tapi kenapa kok di ACI kita ngambilnya metode 2P itu untuk perbaikan badan? Awal. Bagaimana kita mau berpikir yang baik kalau badan kita aja rasanya nggak enak Mas. Misalkan di sini ngenyut gitu kan. Gimana? Mau berpikir jernih. Betul. Kembung. Ini kayaknya perutku ini kembung sudah lebih dari seminggu, masa iya aku kena dispepsia gitu kan, sedangkan aku sudah minum obat gitu kan, seperti itu gitu loh. Kenapa gitu terus ya. Jadi ini tadi kan sudah dijelaskan, jadi kita harus kalau memulai basic harus ngerubah pola makan dan pola hidup. Nah, kembali ke sensasi. Yang sensasinya ada 4 tim ya Mas ya, keliangan, jantung berdebar, terus tim lain-lain ya. Saya sendiri dulu itu tim jantung berdebar. Tiba-tiba langsung apa ini yang terjadi? Serasa malaikat maut sudah di belakang sini kau gitu. Jadi saya memang waktu itu sangat, walaupun sekarang ketawa karena itu kok lucu sekali, kok terjadi seperti itu. Jadi memang lucu. Kita sharing sama teman-teman satu clue untuk mengatasi salah satu aja tim keliangan aja ya. Penanganan pertama jika kita terjadi keliangan, sudah periksa dokter dan semuanya memang normal, kita paham kalau kita dispepsia. Nah, pertama
penanganan pertama ya tadi sebelum kita memperbaiki pola makan dan lain sebagainya, penanganan pertama orang kelingan itu gimana enaknya? Kalau yang aku pelajari kan sebagai mentor juga ya, sebagai mentor advance juga. Jadi yang aku pelajari memang dan rata-rata berhasil ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan ketika kumat adalah yang pertama minum, bisa air biasa boleh, yang penting air putih ya. Yang penting air putih atau air hangat akan lebih cepat. Terus yang kedua kita melakukan relaksasi. Relaksasi itu jadi gini, menuju ke penjelasan Mbak Indi tentang simpatis tadi ya, mode tegang itu ya. Lawan kata dari simpatis adalah parasimpatis, ya kan? Jadi kita gimana caranya parasimpatis kita muncul? Kalau di metode 4P kita dikenalkan dengan pola nafas 37 itu yang dilakukan. Jadi minum air hangat, pola nafas 37 supaya apa? Supaya rileks. Agar anxiety-nya nggak semakin tinggi sangat semakin naik lagi gitu. Itu yang dilakukan. Kalau udah stuck, kita biasanya menyarankan untuk antasida saja. Atau untuk konsumsi makan boleh? atau makan atau langsung makan nggak apa-apa. Misal nih Mas, aduh kelingan nih gitu kan, duduk tegap dulu. Duduk tegap, boleh kalau itu ada air minum kita minum, langsung kita bisa latihan nafas dulu. Untuk yang nggak usah lama-lama lah, yang penting atur nafas dulu biar kita tuh nggak yang ini kenapa nih gitu kan. Nah, setelah atur nafas silakan makan, karena apa? Dokter Amalo pernah bilang bahwa air putih itu adalah antasida paling alami. Yes. Untuk menetralkan Ya, asam lambung. betul. Oh, iya. Jadi kalau misalkan kita maunya gimana nih ke rumah saya ya, gitu kan expired belum ya gitu. Sebut merek nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Antasida ya, dan itu adalah kualifikasi teman-temannya lah. Teman antasida salah satunya itu. Antasida salah satunya itu tadi gitu kan. Jadi gitu, jadi Mas kalau misalkan udah mulai kelingan, oke, kan kelingan itu kan gangguan keseimbangan ya. Gangguan keseimbangan. Iya, kita harus relax dulu. Jadi ya supaya kita misalkan jalan ke dapur, kita nggak malah geblak gitu ya, Mas gitu ya. Sebenarnya nggak ada juga sih yang geblak. Iya, nggak ada. Nggak ada memang. Itu rasa mau kelingan tapi nggak jatuh-jatuh. Iya, betul. Minimal kita pegangan lah sama tembok gitu kan. Nah itu tadi makanya sebelum kita kemana-mana kita duduk dulu. Gitu kan, kita duduk dulu, kita tenangin dulu. Kalau ada air putih ya silakan air putih, atau kita mau latihan nafas dulu ya. Oh iya. Ya kalau aku makanya aku bilang bahwa latihan nafas itu adalah P3K saya. Itu yang paling bekerja. Itu. Nah untuk detailnya latihan nafas bisa dilihat di YouTube Bang Erik ada. YouTube founder Action Care Indonesia, di YouTube-nya Bang Erik Wibowo, bisa nanti cari aja nafas 37 di sini ya, nanti linknya dikasih, boleh ya linknya dikasih ya, ini kasih nanti belajar pola nafas 37 ada di sini, itu pegangan kita semua. Betul, jadi latihan nafas dari yang paling sederhana gitu kan, dari kita mulai, saya nggak biasa nih latihan nafas Mas gitu misalkan, oke, kita boleh dengan latihan yang gampang dulu gitu kan, dengan yang sangat mudah dulu sampai nanti akhirnya kita bisa latihan yang tuh duduk tegap atau latihan-latihan yang sampai masuk ke meditasi. Oke, jadi kesimpulan dari obrolan kita ini, yang kita bisa ambil itu penanganan pertama pada waktu kelingan, kita yang biasa melakukan relaksasi, pola nafas dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk pembahasan-pembahasan lain kita bisa nanti lihat di konten-konten Yayasan Action Care Indonesia, entah itu di pusat, entah di regional masing, pasti kita akan sering sharing tentang seputar apa Action Care, seputar GERD dan Action. Jadi semoga konten-konten ini bermanfaat untuk para penyintas dan teman-teman khususnya member di masing-masing regional kita ya. Apalagi ada tambahan untuk pesan saya sih, teman-teman yang sedang mengalami sensasi ini jangan khawatir, kalian nggak sendirian. Yes. Terus Ini bisa sembuh. Ini bisa sembuh. Semua pasti berlalu. Semua pasti berlalu. Ini hanya sementara. Bahkan kalau kalian cuma saya pengen normal seperti dulu lagi, Allah akan berikan lebih dari itu. Pasti sembuh. Oke, sementara gitu dulu, sampai ketemu di next konten-konten kita di Action Care, Yayasan Action Care Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye.